Tapi pada 10 akan membahas satu tokoh inspiratif yang tidak hanya berjasa bagi bangsa Indonesia, tapi juga menjadi cerminan nilai-nilai berakhlak pada aparatur sipil negara atau ASN masa kini. Beliau adalah Muhammad Hatta atau yang lebih akrab dipanggil dengan Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau adalah seorang negarawan, ekonom, proklamator, dan juga menjadi Bapak Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Hatta menempuh pendidikannya di Europe Lager School atau ELS Bukit Tinggi, Mere Whitebread Lager Aberystwyth atau Mulo Padang, dan juga Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Bisnis di Rotterdam, Belanda. Selama di Belanda, Bung Hatta aktif juga pergerakan kemerdekaan melalui organisasi Indies Verenigd. Kembali ke Indonesia, Bung Hatta bersama dengan Soekarno menjadi tokoh perjuangan kemerdekaan yang berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sebagai seorang pemimpin, Bung Hatta dikenal dengan integritasnya yang tinggi, pemikiran ekonominya yang berpihak pada rakyat, yang menjadikan beliau disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Serta beliau memiliki gaya hidup yang sangat sederhana dan jujur. Prinsip-prinsip inilah yang menjadikannya sebagai teladan abadi, terutama bagi ASN atau aparatur sipil negara dalam menjalankan sebelum tahun 2021, setiap instansi pemerintah memiliki nilai-nilai dasar yang berbeda-beda. Keberagaman ini menyebabkan kurangnya keseragaman budaya kita dan Halo semuanya, di sini saya akan membahas salah satu nilai penting dalam berakhlak, yaitu sikap berorientasi pelayanan dengan meneladani tokoh besar bangsa kita, yaitu Bung Hatta. Sikap berorientasi pelayanan adalah sikap yang menunjukkan komitmen untuk membantu, melayani, dan mengutamakan kepentingan orang lain, terutama masyarakat luas. Sikap ini mencerminkan kerendahan hati, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dan Bung Hatta adalah salah satu contoh paling nyata dari sikap ini. Di negeri ini, banyak orang yang ingin jadi pemimpin, tapi tidak banyak yang benar-benar ingin melayani. Berikut saya akan memaparkan contoh sikap berorientasi pelayanan Bung Hatta. Yang pertama, hidup sederhana demi rakyat. Meski menjabat tinggi di pemerintahan, Bung Hatta hidup sederhana. Ia tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ia pernah ingin membeli sepatu Bali, sepatu dia dambakan, tapi ia urungkan karena tak ingin menggunakan uang negara. Bahkan, sampai wafat, sepatu itu tak pernah ia miliki. Ini bukan saja soal sepatu, tapi soal prinsip. Bung Hatta menunjukkan bahwa melayani rakyat dimulai dari menahan diri untuk tidak mengambil hak mereka, bahkan dalam hal-hal kecil. Yang kedua, memperjuangkan kesejahteraan lewat koperasi. Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia percaya bahwa sistem koperasi adalah cara terbaik untuk membangun ekonomi rakyat kecil. Bukan sistem kapitalis yang hanya memperkaya segelintir orang, tapi sistem yang memihak rakyat banyak. Koperasi bagi Bung Hatta adalah wujud nyata pelayanan ekonomi kepada rakyat. Yang ketiga, rela melepaskan jabatan demi prinsip. Pada tahun 1956, Bung Hatta memilih mundur dari jabatan Wakil Presiden. Alasannya, karena ia merasa pemerintah saat itu sudah melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi dan pelayanan publik yang ia perjuangkan. Ini membuktikan bahwa baginya, jabatan bukan segalanya. Jika tidak bisa lagi melayani rakyat dengan benar, lebih baik mundur. Inilah makna pelayanan menurut Bung Hatta. Menahan diri demi rakyat, mengutamakan kepentingan bersama daripada keinginan pribadi. Baginya, jika tidak lagi bisa melayani rakyat dengan benar, maka tak ada lagi gunanya berada di dalam kekuasaan. Dari Bung Hatta, kita belajar bahwa pelayanan bukan soal pekerjaan, tapi soal panggilan moral. Sikap berorientasi pelayanan tidak selalu terlihat megah, terkadang justru hadir dalam pilihan-pilihan kecil yang jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab. Semoga kita bisa meneladani Bung Hatta bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai manusia yang mau melayani, bukan dilayani. Proklamator tercinta, jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok
saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala. Contoh sikap integritas dan kejujuran Bung Hatta adalah dia selalu mengembalikan kelebihan uang saku perjalanan dinas ke negara, menolak uang operasional yang tidak semestinya saat menjabat wakil presiden, dan ia tidak segan menegur pegawai yang menyalahgunakan aset negara untuk urusan pribadi, bahkan mengganti biaya kertas yang ia pakai untuk urusan pribadi. Jasamu terbayang jelas, jiwa sederhanamu bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang seperti Salah satu contoh sikap tauladan Bung Hatta yang menggambarkan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, yaitu dengan mengembalikan sisa uang saku perjalanan dinas kepada negara, menolak uang non-budgeter yang ditawarkan untuk operasional, menjalani gaya hidup sederhana meski memegang jabatan tinggi, dan menolak fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seperti yang terlihat dari penolakannya membeli sepatu baru untuk anaknya karena harga yang dianggap terlalu mahal. Penerapan bagi ASN, yaitu ASN wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menggunakan aset negara secara efisien, serta berani menolak segala bentuk gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Nilai besar berakhlak dari tokoh Bung Hatta yang ketiga adalah kompeten. Nilai dasar terbayang kompeten baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas, jiwa adalah nilai-nilai dasar kompeten yang bisa diambil dari sosok Bung Hatta. bernisan Yang pertama, bangga, berpengetahuan luas dan terus belajar. berkafan Ia doa memiliki wawasan yang luas, dari bukan hanya dalam kami bidang yang ekonomi, tetapi juga merindukan politik, orang sejarah, dan filsafat. Bung seperti Hatta dikenal sebagai kutu buku dan pembelajar sepanjang hayat. Ia memiliki koleksi buku mencapai ribuan, dan ia tetap membaca meski dalam pengasingan. Berikut beberapa buku karya Bung Hatta. Buku Demokrasi Kita. Buku ini berisi pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi di Indonesia. Ia mengkritik sistem demokrasi terpimpin yang berkembang saat itu dan menekankan pentingnya demokrasi yang konstitusional. Buku Memoir. Buku autobiografi yang menceritakan perjalanan hidup Bung Hatta, mulai dari masa kecil, pendidikan di Belanda, perjuangan kemerdekaan, hingga masa pemerintahan. Ini adalah salah satu buku paling terkenal dan penting untuk memahami sosok Bung Hatta secara pribadi. Yang kedua, proklamator tercinta, Bung Hatta selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, serius, lugu dan bijaksana, dalam perannya sebagai ekonom dan negarawan. Ia mengerti merancang sistem apa ekonomi yang Indonesia dengan terlintas konsep dalam koperasi, jiwa bukan hanya teori, tetapi juga rakyat Indonesia. yang ketiga, rendah hati dan tidak sombong. Hujan air mata dari Bung pelosok Hatta tetap bersikap negeri sederhana dan tidak saat pernah melepas engkau mendengar pergi. pendapat dan menghargai lawan bicaranya. Berjuta kepala tertunduk, Ia sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas negara, terlebih terlintas nama menyembunyikan seorang diri saat sahabat kesejalan yang tak lepas dari Bung Hatta mundur dari jabatan wakil presiden karena tidak ingin hanya menjadi simbol tanpa wewenang yang terbayang baktimu, Yang kelima, terbayang Bung jasamu, Hatta tidak menerima terbayang Ia jelas, selalu berpikir logis jiwa sederhanamu Ia bersikap kritis terhadap bernisan kebijakan pemerintah, bangga, bahkan setelah menjabat, demi berkafan memperjuangkan doa demokrasi dan
dan Ini saya akan membahas salah satu nilai penting dari zakat, yaitu harmonis. Implementasi dari harmonis, yaitu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Yang pertama, bekerja sama. Sikap teladan Bung Hatta yang dapat kita ambil yaitu bekerja sama dengan Soekarno dan tokoh pendukungnya untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Penerapannya sebagai ASN yaitu membangun kerjasama yang baik dan membagi tugas dan tanggung jawab serta menghargai kontribusi masing-masing anggota. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Sikap teladan Bung Hatta yaitu menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Sikap penerapannya sebagai ASN yaitu mendengarkan pendapat bersama serta mempertimbangkan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memperjuangkan kualitas dan kualitas. Sikap teladan Bung Hatta yaitu perjuangkan keadilan sosial dan ekonomi bagi semua rakyat Indonesia. Penerapannya sebagai ASN yaitu memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan adil dan setara bagi semua masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang atau status sosial. Yang keempat, membangun komunikasi yang efektif. Sikap teladan Bung Hatta yaitu mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk Soekarno dan rakyat Indonesia. Penerapannya sebagai ASN yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan sesama dan masyarakat serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas dan akurat. Yang kelima, menjaga keseimbangan. Sikap teladan Bung Hatta yang dapat kita ambil yaitu menjaga keseimbangan antar kepentingan individu dan masyarakat. Penerapannya sebagai ASN yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan organisasi. Dengan menerapkan sikap nilai-nilai harmonis yang dicontohkan oleh Bung Hatta, ASN dapat menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur. Terima kasih. Saya akan menjelaskan salah satu core value ASN yaitu loyal, ada teladan tokoh bangsa tokoh. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan loyal ASN. Loyal ASN memiliki makna berdedikasi dan menunjukkan kepercayaan bangsa dan negara, di mana berlaku pedoman pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Setia kepada NKRI dan pemerintah, menjaga nama baik instansi dan negara, serta menjaga rahasia negara. Yang pertama adalah keteladanan yang paling dari seorang tokoh bangsa Indonesia maka yaitu sederhana. Kita merupakan salah satu tokoh yang sederhana, di mana ia tidak menyalahgunakan negara, bahkan ia berjuang sendiri supaya terjadi dan air. Sikap ini menunjukkan integritas Bung Hatta yang sangat tinggi. Nah, hidup sederhana bagi ASN pada saat ini artinya hidup sederhana sesuai dengan kemampuan, tidak menyalahgunakan fasilitas negara dan tidak berfokus untuk memperkaya diri sehingga tidak berfokus tujuan pelayanan publik yang terintegrasi. Sikap keteladanan yang kedua yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Bung Hatta merupakan sosok yang sangat menghargai waktu sampai ia diberikan julukan sebagai manusia. Ia menempatkan kedisiplinan di segala aspek kehidupan, baik pekerjaan maupun ibadah. Sebagai ASN pada saat ini, kita harus mempunyai kedisiplinan dalam setiap kita tentang jawab pekerjaan maupun ibadah, dan tugas di kantor maupun mengerjakan pekerjaan dengan deadline. Dan yang ketiga adalah keteguhan dan berpikir strategis. Bung Hatta merupakan sosok yang mempunyai minat semangat belajar dan berpikir. Membaca merupakan salah satu kegiatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam kehidupan. Nah, sebagai ASN pada saat ini, kita juga harus belajar mengenai setiap perubahan yang ada, baik dari legislatif maupun meningkatkan kemampuan dan skill serta pengetahuan dan wawasan. Pemikiran Bung Hatta selalu relevan dengan zamannya.
Ia mampu mengadaptasi gagasan-gagasan modern dari Barat dengan menyesuaikan pada kondisi sosial budaya Indonesia. Dalam perjuangannya, strateginya pun dinamis, dari non-kooperasi hingga diplomasi, menunjukkan adaptasi yang cepat menghadapi perubahan. Di era disrupsi saat ini, ASN harus inovatif, proaktif, dan cepat beradaptasi. Dengan menggunakan teknologi dan tantangan baru, sikap tunggu perintah harus diganti dengan inisiatif untuk mencari solusi kreatif. Ketika pemerintah pusat meluncurkan sistem pelaporan kinerja berbasis aplikasi, seorang ASN tidak mengeluh atau menunggu pelatihan. Nilai kolaboratif dalam portfolio ASN berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kolaboratif dalam portfolio ASN berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nilai kolaboratif memiliki 3 inti. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai Tuhan, terlalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas Muhammad dalam Hatta. jiwa. Bung Hatta adalah sosok negarawan paripurna yang kehidupan dan perjuangannya menjadi teladan bagi aparatur sipil negara. Integritas yang kokoh, kesederhanaannya yang luar biasa, potensi yang mumpuni, serta orientasinya yang selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat merupakan cerminan ideal dari seorang abdi negara. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang diluncurkan untuk menyeragamkan dan memperkuat budaya kerja ASN. Pada hakikatnya adalah kristalisasi dari semangat dan prinsip yang dicontohkan oleh Bung Hatta sepanjang hidupnya. Setiap poin dalam berakhlak dapat ditemukan jejaknya dalam keteladanan hidup, mulai dari cara beliau melayani rakyat sampai cara beliau berkolaborasi membangun bangsa. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai dasar berakhlak bagi ASN bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan sebuah upaya konkret untuk meneladani spirit kenegarawanan yang menjadikan beliau sebagai panutan. Setiap ASN didorong untuk bertransformasi menjadi birokrat yang profesional, berintegritas tinggi, dan memiliki tujuan mulia yang sama, mengabdikan diri sepenuhnya untuk kemajuan bangsa dan negara ini.